Halo kawan memori. Sebagai kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa, setelah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sukabumi banyak menyimpan sejarah juga guys. Mau tahu? Yuk simak berikut ini. Ada satu lokasi yang cukup menarik jika kita sedang menuju ke arah situ gunung dari Cisaat. Suatu bangunan tua yang terlihat seperti terbakar di masa lalunya, dan saat ini hanya menyisakan bagian depan dan suatu cerobong asap di belakangnya. Sisa-sisa bangunan tersebut kini begitu terlantar, berdiri di tanah yang kini sudah menjadi area pesawahan. Bangunan ini ternyata sangat bersejarah loh guys, terutama terkait dengan sejarah perstektilan di Sukabumi. Sayangnya memang tidak semua orang tahu, bahkan ada sebagian yang menganggapnya sebagai benteng Belanda. Jangan sampai kita tidak mengetahui kesejarahan yang ada di kota kita sendiri ini ya guys. Pabrik tekstil Cibunar merupakan pabrik skala besar pada masanya. Dibangun sekitar Mei 1935, dilengkapi mesin-mesinnya impor dari Jepang senilai 15.000 gulden. Selain bangunannya yang megah, pabrik ini mempekerjakan sekitar 1.000 orang pekerja loh. Salah satu yang membangun gedung ini adalah anak pemilik bernama Tan Hyatin yang melakukan kerjasama dengan pabrik mesin di Jepang. Sedikit menghebohkan, saat itu karena pekerja sama dengan Jepang diprediksi akan menghemat kos dibanding menggunakan mesin-mesin buatan dari Eropa. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan pabrik-pabrik tekstil milik pengusaha Belanda. Bahkan, media massa pada saat itu menyebutnya sebagai persaingan Jepang di Hindia Belanda. Setahun kemudian, muncul kepemilikan atas nama Tan Tionggi dan Jong Boeng Hock. Boen tak hanya membuat satu pabrik saja, tetapi 3 pabrik sekaligus di tempat yang berbeda, yaitu Cibunar 1 di Kadudampit, Cibunar 2 di Kota Sukabumi, Jalan Pelabuhan 2, dan di Jakarta yaitu daerah Jembatan 5. Bahkan, karena ketenarannya, pabrik ini seringkali menjadi lokasi wisata industri, misalnya menjadi tujuan tur industri Sombongan yang dipimpin Van Hausrowen pada Mei dan November 1941. Industri tekstil di Sukabumi sebenarnya memang sudah sejak dahulu berkembang, namun terbatas pada industri rumahan dengan peralatan sangat sederhana sehingga produksinya juga terbatas. Pada masa itu, Cisaat hingga Kadudampit merupakan salah satu sentral tenun di Sukabumi, selain wilayah Baros dan Jampang. Pasca dibangunnya pabrik tekstil Cibunar, peta pertekstilan mulai berubah. Sukabumi menjadi sentra nasional yang mendukung kebutuhan tekstil di Hindia Belanda. Kedekatannya dengan industri di Jepang juga melindungi pabrik ini ketika Jepang masuk. Bahkan, ketika pemerintah Jepang kemudian memintanya untuk memasok seragam tentara Jepang, pada tahun 1943, Boen Hongchok ditunjuk menjadi Ketua Tekstil Nusantara, dan pabrik tekstil Cibunar menjadi pusat tekstil nasional.